kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai komorbid pada COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Rati Merifa Suroso SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Rati yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat-sehat? Alhamdulillah, insya Allah kita semua sehat ya dok ya. Dokter juga makin cantik. Hari ini ceria sekali ya gitu ya, pink, hijau, cerah gitu ya. Hari ini mau bahas seputar komorbid gitu ya dok ya. Betul. Sejak ada pandemi COVID-19, kita tuh cukup familiar nih dok, orang awam dengan istilah komorbid. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan komorbid itu? Karena dengar-dengar selalu disebut-sebut gitu ya dok ya, orang yang dengan komorbid adalah orang yang lebih beresiko gitu ya. Artinya gini, ketika mungkin maaf-maaf aja terkena COVID, ini jauh lebih berat gitu ya dok, jauh lebih berbahaya, mengancam nyawanya juga gitu ya dok ya. Sebetulnya komorbid ini istilah sederhananya ini apa agar kita makin paham dok? Ya. Jadi komorbid itu kan istilah kedokteran ya, untuk awamnya itu bisa disebut juga dengan penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta itu adalah penyakit yang memang sudah ada di diri pasien dan dia tidak berhubungan dengan penyakit yang dia dapat saat ini. Jadi misalnya pasien itu terkena COVID-19, nah tapi sebelumnya dia itu sudah ada penyakitnya, begitu. Jadi penyakit bawaan dari dianya sendiri. Nah, penyakit penyerta ini salah satu contohnya yang paling sering ya, contohnya kayak diabetes mellitus gitu atau hipertensi. Nah itu. Nah jadi penyakit penyerta ini dia di dalam tubuh pasien itu sendiri itu sudah melemahkan imun-imun dan sel-sel normal tubuh si pasien. Jadi saat si pasien itu terkena virus COVID atau coronavirus, otomatis karena tubuh dan sistem imunnya itu sudah rendah, terkena virus, otomatis gejala yang ditampilkan atau yang timbul itu akan lebih berat dibandingkan orang-orang dengan sel atau imun yang masih normal gitu, yang sehat. Nah, dan lagi selain itu, pasien dengan komorbid yang sudah terkena atau terjangkit virus corona, itu untuk kesembuhannya itu akan lebih lama gitu loh, karena sel imunnya sendiri kan sudah lemah, begitu. Jadi recovery-nya lebih lama tadi ya, Betul. poinnya seperti itu. Gejalanya bisa jadi juga jauh lebih berat ya dok ya, karena faktor imunnya tadi yang jauh lebih lemah. Jadi secara sederhana ini sebetulnya penyakit bawaan, penyakit penyerta, atau penyakit kronik ya dok ya, jadi yang sudah diderita sebelumnya gitu ya dok ya. Nah ini mengapa tadi penting sekali kita bahas dok, karena ini akan ada ininya nggak sih dok, kaitannya juga dengan kan, apakah komorbid yang seperti ini statusnya ini boleh nggak sih divaksin, aman nggak gitu ya dok ya. Pasti kan sekarang isunya lagi seperti itu gitu ya dok ya. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi lebih detail agar orang dengan komorbid ini juga jauh lebih antisipasinya lebih banyak gitu dokter. Betul. Jadi untuk orang-orang yang punya penyakit penyerta atau yang sebetulnya memang belum tahu ada penyakit penyerta atau komorbid itu gitu. Jadi saat dia mau vaksin, tiba-tiba potensinya 190 atau 200. Nah, padahal sebetulnya dia rasa tidak ada pusing. Jadi tidak harus bergejala gitu. Tiba-tiba ketahuan saat itu atau pada saat mau vaksin dicek gula darah tiba-tiba 500. Nah, itu kan bahaya. Nah, itu sebaiknya cepat-cepat ke dokter itu untuk mengontrol si komorbid tadi gitu, dengan terapi, diet, menggunakan obat atau sebagainya tergantung dari konsultasi dengan dokter pasien tersebut begitu. Nah, penyakit penyerta atau komorbid ini memang bisa dikontrol gitu maksudnya. Jadi dengan dikendalikan, iya betul. Jadi dengan rutin minum obat, lalu menjalankan semua aturan-aturan atau anjuran dari dokternya. Jika sudah terkontrol, tidak ada masalah, boleh divaksin. Iya, tapi menarik juga ya, artinya ada juga beberapa orang yang tidak sadar kalau ternyata selama ini dia ada komorbid ya. Mungkin baru ngeh ketika tadi pemeriksaan gitu ya dok ya. Saat mau vaksin, ternyata loh baru ketahuan tensinya ternyata 200 atau gulanya 500 begitu. Mungkin karena nggak ada, tadi sekali lagi nggak ada gejala spesifik gitu ya dok ya. Apakah tidak dirasa? Tidak dirasa gitu ya. Apakah komorbid ini selalu identik dengan, artinya gini, orang yang memiliki komorbid itu selalu identik dengan yang lansia gitu ya, atau tidak selalu ya dok ya? Tidak selalu. Jadi mungkin apa yang perlu ditekankan juga di sini dokter, artinya usia nih ya
tidak terlalu apa ya istilahnya berkaitan juga gitu. Oke, mungkin saat ini kalau misalnya untuk vaksin kan memang dalam range lansia ya yang sekarang yang lagi divaksin. Mungkin yang muda-muda kalau misalnya di keluarga itu memang sudah ada resiko. Jadi misalnya entah ayahnya atau ibunya atau neneknya atau kakeknya itu menderita ada penyakit komorbid tadi. Jadi penyakit kronis yang tidak menular, misalnya hipertensi atau kolesterol tinggi atau diabetes. Sebaiknya sekarang-sekarang ini bisa dicek. Gitu. Jadi seperti MCU gitu loh. Jadi screening di awal gitu ya, Dok ya. Screening di awal, mungkin tensi dulu atau cek GDS dulu gitu. Kalau misalnya aman berarti bisa. Tapi jadi misalnya dia ada kenaikan di gula darah atau di tekanan darah, itu sebaiknya sih konsultasi begitu. Apakah perlu di terapi dengan pengobatan obat atau hanya bisa dengan diet, karena faktor usia kan tergolong misalnya masih muda begitu kan, bisa dengan diet saja atau dengan olahraga yang teratur, lifestyle yang diubah begitu. Jadi intinya kata kuncinya adalah ini terkendali atau tidaknya gitu ya, Dok ya. Kalau kondisinya lagi normal-normal aja artinya nggak jadi persoalan juga dong, artinya mungkin kerentanannya dia atau imunnya dia saat itu, atau mungkin juga tadi kriteria dia untuk divaksin atau tidaknya begitu, dokter. Cuma itu tadi saya bilang memang kadang nggak dirasa ya, jadi misalnya aku nggak ngerasa pusing atau nggak ngerasa pipis sering-sering atau apa, tapi kok gula darahnya misalnya 200 begitu. Nah itu misalnya dia memang ada komorbid dari keluarganya, faktor keturunan, ya sebaiknya sih dicek aja. Gitu. Kalau memang pasiennya mau vaksin gitu, maksudnya misalnya sudah dibuka untuk vaksin usia 18 sampai 59 tahun gitu. Jadi dari sekarang dicekkan untuk kesehatannya, misalnya oke, bagus, berarti saat nanti pembukaan vaksin boleh vaksin gitu ya. Gitu. Jadi udah terkontrol gitu loh. Tadi betul tuh MCU tadi ya, Dok ya. Jadi screening di awal dulu untuk tahu status kita tuh saat ini bagaimana, ada komorbid atau enggak, terus terkendali atau enggak. Kalaupun memang tidak terkendali, solusinya seperti apa juga ya, Dok ya, biar kedepannya ini kalau ada langkah-langkah yang ingin diambil tuh tidak sembarangan juga gitu ya, Dok. Dan tidak mepet-mepet gitu, maksudnya nanti aja pas waktu mau vaksin aku baru cek gitu. Takutnya nanti malah saat dia sudah didaftarkan vaksin baru ketahuan, kan otomatis kita tunda jika misalnya tidak memenuhi kriteria untuk boleh vaksin begitu. Bahkan ada rekomendasi juga ya, Dok ya, dari PAPDI gitu ya. Dari PAPDI memang sudah ada untuk aturan-aturan yang siapa yang boleh vaksin atau yang tidak boleh vaksin atau dengan perhatian khusus itu ada. Mengapa sih sampai ada, intinya tadi ada kriteria gitu ya? Karena mungkin reaksi-reaksi juga kali ya, Dok ya, yang perlu khawatirkan juga gitu ya, Dok ya. Intinya kan ini kan sesuatu yang ya kan namanya corona juga sesuatu yang baru juga, kita semua masih tadi ya belajar juga mengenali virus ini sendiri, dan vaksin ini sendiri juga kan bagaimana ke depannya juga kan, makanya tadi perlu kriteria khusus juga yang perlu dievaluasi juga gitu ya, Dok ya. Reaksinya ini sendiri yang kita tidak inginkan sehingga perlu kita antisipasi juga gitu, siapa yang mungkin layak untuk divaksin saat ini begitu, Dokter. Iya betul, karena memang ya itu tadi kenapa perlu perhatian, ada yang boleh atau yang tidak boleh, karena kan penyakit-penyakit penyerta komorbid ini kan bermacam-macam ya. Jadi nggak hanya diabetes, nggak hanya hipertensi saja, termasuk penyakit-penyakit yang autoimun itu juga termasuk. Nah, penyakit-penyakit, bukan penyakit, maksudnya seperti pasien-pasien dengan gagal ginjal atau bekas post transplantasi, tadi transplantasi hati atau ginjal, itu juga termasuk komorbid begitu loh, maksudnya yang menurunkan imunitas, apalagi pasien-pasien dengan menggunakan obat imunosupresan. Nah, itu juga perlu perhatian. Nah, nanti saat mau divaksin itu harus konsultasi dulu ke dokter yang merawatnya untuk melihat apakah misalnya dia menggunakan dosis obat imunosupresan, apakah itu dosisnya kecil atau yang induksi atau tinggi itu kan maksudnya. Nah, itu dan terkendali tidak penyakitnya gitu. Maksudnya misalnya SLE atau lupus begitu kan, misalnya dia menggunakan obat dengan dosis yang kecil terkendali berarti boleh gitu, bukan suatu halangan penyakit. Betul, bukan suatu halangan intinya ya. Tidak boleh divaksin, tidak boleh. Boleh divaksin asal sudah terkendali gitu. Ada syaratnya gitu ya, ibaratnya gitu ya, Dok ya. Jadi bahkan termasuk yang tadi pasien kanker gitu ya, Dok juga, ya. Intinya suatu kondisi yang membuat tadi imunnya ini jadi lebih turun gitu ya, Dok ya. Terus kemudian apalagi sih kalau reaksi alergi gitu atau mungkin ada yang lain-lain, Dok, artinya kan mungkin dia sebelumnya juga nggak tahu gitu ya, Dok ya. Itu bisa aja didapat atau dia baru tadi ngeh belakangan. Nah, ini juga bagaimana, Dokter? Kalau reaksi alergi, kalau alerginya itu ringan, seperti misalnya urtikaria atau misalnya urtikaria itu bagaimana, Dokter? Gatal-gatal gitu. Terus rinitis alergika, maksudnya setiap pagi dia bersin-bersin, itu tidak apa-apa. Nah, itu boleh divaksin untuk alergi. Yang perlu diperhatikan adalah jika pasien itu alergi terhadap komponen dari vaksin COVID ini. Nah, itu yang berbahaya.
Jadi saat misalnya mau disuntik kok misalnya tiba-tiba ada gatal atau apa, itu perlu diperhatikan untuk vaksin keduanya gitu. Jadi ada anafilaksis itu ya, bukan? Bukan ya, juga Dok, sih, ya? kalau anafilaksis kan yang lebih gawatnya gitu. Ini enggak ya, jadi yang lebih ke arah misalnya bentol besar atau panas gitu. Jadi lebih alergi, bengkak gitu. Nah itu harus diperhatikan karena itu kan tergantung dari vaksinnya. Jadi dia mungkin alergi di salah satu komponen vaksinnya, kan itu ada banyak ya komponennya ya. Dari pembawa vaksinnya sendiri atau dari pengawetnya atau dari apa namanya itu, komponen vaksinnya lah, itu dia bisa alergi dari situnya begitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau alergi ringan seperti yang tadi urtikaria, rinitis gitu, terus asma juga, kalau asma dia terkendali dan tidak dalam masa akut atau menggunakan obat asmanya yang dosisnya rendah, itu boleh. Dermatitis atopik begitu ya, juga itu ya. bisa. Intinya bukan dalam fase akut ya istilahnya begitu ya, Dok ya. Akut tuh artinya bagaimana? Lagi kambuh-kambuhan atau nggak stabil gitu ya. Ya tidak kambuh atau menggunakan obat yang dosisnya tinggi, imunosupresannya atau obat asma atau alerginya dengan dosis tinggi, itu sementara ditunda. Bukan tidak boleh ditunda. Tapi sebenarnya berarti kan begini ya, Dok ya, setiap kali mau vaksin kan pasti sebelumnya ada screening di awal dong, ada meja screening, terus betul. Juga wawancara dulu kan, pastinya petugas medisnya kan nggak yang lepas kendali gitu aja gitu ya, Dok ya. Tapi sebelum dari kitanya sendiri gitu sebagai pasien, sebelum kita ya datang ke tempat vaksin itu sendiri, kita juga harus tadi ya, Dok ya, kontrol rutin dulu juga. Pastikan memang kita tuh lagi kondisi yang tadi nggak akut, stabil, terkendali, atau mungkin secara mental juga nggak ada kendala ya, Dok, stres misalnya. Nah atau iya betul, jadi saat kita misalnya mau vaksin, pasien-pasien dengan komorbid sebaiknya sih seminggu gitu, atau pas kontrol bulanan itu sebaiknya ditanyakan dulu ke dokter yang merawat, apakah saya bisa masuk ke dalam vaksin, maksudnya penerima vaksin begitu. Nah nanti kan pasti dokter yang merawat kan lebih mengerti gitu kan untuk perjalanan penyakitnya, obat yang digunakan atau gejala saat ini. Nah itu pasti akan merekomendasikan, oh bapak boleh atau ibu boleh vaksin begitu. Nah saat sehari atau 2 hari sebelum vaksin itu kalau bisa tidur yang cukup, banyak minum air putih, berpikirlah positif gitu. Kadang lansia-lansia ya saat ini itu yang sedang vaksin itu mereka mikirnya tuh sudah jauh gitu ya, ke depan udah, aduh aku nanti kalau divaksin nanti kenapa atau gimana. Nah itu saat-saat dia kemarin kontrol itu tensinya normal, gula darah normal, pada saat dia datang tensinya melonjak tinggi karena dia sudah dalam hatinya itu sudah takut gitu, maksudnya nanti di kemudian hari vaksin ini kenapa di aku. Nah itu yang membuat sebetulnya lansia-lansia itu akhirnya jadi, Bu nggak bisa divaksin sekarang gitu, malah menunda dia mendapatkan vaksinasi gitu. Sebetulnya sih kasihan juga gitu. Mungkin karena iya sekarang kan juga banyak berita-berita gitu ya, Dok ya, mungkin juga ada pengaruhnya juga dari situ ya, jadi membentuk persepsi atau rasa takut itu sendiri gitu ya. Ya sebaiknya sih kalau misalnya ada lansia tuh orang tua di rumah ya, kalau misalnya memang jadwalnya vaksin besok ya kalau bisa ya ditenangkan lah gitu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, itu baik memang harus dijalani gitu, dan itu memang untuk proteksi diri si lansia tersebut. Betul, apalagi lansia tersebut punya komorbid tadi, penyakit penyerta itu kan lebih gampang untuk terkena begitu kan. Jadi lebih baik kita proteksi dari sekarang gitu. Baik, Dokter Ati, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya, akan ada slide juga yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai komorbid pada COVID-19 bersama dengan Dr. Ati Meireva Suroso SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Ati, dilanjutkan kembali diskusi kita. Untuk lebih jelasnya lagi nih ada slide presentasi. Coba dulu slide pertama. Nah, ini buat kita semakin lebih aware aja ya, karena kan makin kesini bukannya makin mereda, ya ada aja berita yang dari India lah, mutasi gen lah, apa gitu. Betul, ya Dok ya. Iya. Apa yang perlu kita lebih waspadai lagi, Dok? Oke, ini untuk membuka dulu ya, seperti kita tahuin itu COVID itu kan dari virus baru ya, dari coronavirus tuh menular ke manusia.
Jadi virus ini tuh menyerang sistem pernafasan, dia tuh sangat menular dan menyebabkan penderitanya itu terkena infeksi dari ringan, sedang, berat sampai bisa menyebabkan kematian. Nah, 50% pasien itu yang terkena COVID itu kebanyakannya saat ditemukan itu memiliki penyakit penyerta atau komorbid tadi. Nah, slide berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, apa sih komorbid? Nah, komorbid itu kan bahasa kedokteran, untuk bahasa awamnya sendiri itu adalah penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta itu adalah penyakit lain di tubuh pasien tersebut, tapi selain dari penyakit utamanya, jadi dari penyakit si COVID-nya tadi. Itu kalau misalnya dia memang terjangkit COVID. Nah, biasanya ini dia tidak menular dan bersifat kronis gitu. Nah, tidak menular kronis ya? Tidak menular kronis. Atau kronis tidak menular. Nah, untuk pasien-pasien yang dengan komorbid ini sebetulnya dia tuh resti, jadi resiko tinggi sekali, jadi sangat beresiko untuk terkena COVID. Jadi sebetulnya untuk defense-nya itu mereka tuh harus lebih dibandingkan kita-kita yang normal begitu ya. Kenapa gitu? Karena pasien-pasien dengan komorbid ini nih dari sistem imunnya sendiri, sel-sel tubuhnya sendiri itu udah lemah gitu loh, sudah ada kerusakan, damage sendiri di sistem imun dan sel-selnya. Nah, saat dia terkena virus gitu, otomatis yang tadinya sudah rusak akhirnya terkena lagi, makin dirusak oleh si virus tersebut. Makin dirusak. Ya, makin lemahlah tubuhnya, makin lemahlah sistem imunnya. Nah, untuk dia melawannya sendiri itu juga kesulitan gitu, karena memang sudah dari awalnya memang sudah damage kan, sudah ada kerusakan, sudah ada kelemahan. Nah, ketambahan kena virus tadi, akhirnya untuk melawan sendiri dia susah. Nah, itu yang akhirnya bergejala. Gejalanya yaitu lebih berat dan lebih berbahaya dibandingkan yang tidak ada komorbid. Treatmentnya juga pasti jauh lebih serius ya dok ya, lebih mengancam nyawa sekali lagi gitu ya, angka kesakitannya juga jauh lebih gitu ya dok ya. Tingkat untuk komorbid dan mortalitasnya lebih tinggi begitu. Nah jadi tapi jangan khawatir juga, nggak semua orang dengan komorbid itu pasti akan seperti itu, jadi nanti malah membuat orang takut. Nah pasien-pasien dengan komorbid yang terkontrol atau yang dengan lifestyle dan gaya hidup yang bagus itu kan bisa menekan gitu, maksudnya stabil untuk komorbidnya. Nah itu dia bisa tidak bergejala sampai yang berat-berat atau menyebabkan kematian. Nah itu jadi tidak perlu berpikir oh aku punya komorbid berarti aku bisa kena sampai begini. Nah itu malah menimbulkan sesuatu kecemasan, malah meningkatkan mengganggu pikiran juga tadi ya dok ya. Ya meningkatkan penyakitnya yang lain gitu, memberikan penyakit yang lain. Bukannya gitu. Menaikkan imunnya malah tadi semakin drop gitu ya. Coba slide berikutnya. Nah ini salah satu komorbid ya. Salah satu misalnya kanker, jadi penyakit yang berhubungan dengan jantung tuh misalnya gagal jantung, CHF gitu. Paru itu seperti asma atau TBC, ginjal, gagal ginjal, hati itu gangguan liver dan gangguan darah. Lalu pasien yang dengan transplantasi organ, tadi seperti saya bilang nggak bisa transplantasi hati atau ginjal atau sebagainya. Obesitas termasuk ya, komorbid ya, soalnya kan dengan obesitas itu imun rendah dan sebagainya malah gampang. Obes termasuk ya, betul. Kadang kelupaan nih. DM, penyakit cerebrovaskularnya seperti stroke atau gangguan di kranial, hipertensi, terus pasien dengan imunodefisiensi ini pasien-pasien yang dengan autoimun, jadi seperti tadi lupus atau rheumatoid arthritis, begitu ya. Terus demensia itu pada lansia, lalu ini kehamilan juga ya dok ya? Ya termasuk betul. komorbid juga ya? Kehamilan itu termasuk, kenapa? Karena ibu-ibu hamil itu kan cenderung imunnya juga lebih rendah dibandingkan kita-kita yang sehat gitu, maksudnya yang normal tidak hamil. Bagaimana dengan penyintas atau ibu kehamilan, ibu menyusui gitu, bagaimana dokter? Termasuk juga nggak sih sebenarnya kan ini berdekatan gitu ya dok ya? Kalau ibu menyusui, kalau ibunya sendiri kan otomatis dia sudah tidak hamil ya, gitu kan, otomatis ya imunnya tetap normal gitu. Cuma ya memang gizinya aja yang harus ditingkatkan karena dia kan memberi makan bayinya begitu. Oke. Jadi ini sebenarnya daftar-daftar yang termasuk komorbid itu ini loh gitu ya. Antara lain ya, sebetulnya masih banyak lagi gitu. Cuma ini yang besar-besarnya aja. Oke, ya kan bisa cari tahu juga ya dok ya. Sekarang kan juga banyak info yang bisa kita akses yang tentunya sumbernya akurat nggak gitu ya. Coba betul. Slide berikutnya lagi. Vaksin COVID-19 ya dok ya? Iya, jadi sekilas ya ini untuk vaksin, jadi tujuan vaksin itu sebetulnya apa sih gitu. Jadi kan emang tujuannya kan membentuk herd immunity. Nah herd immunity itu sendiri kan kekebalan diri imunitasnya. Itu sebetulnya imunitas gitu ya. Iya, dan itu kan ada buatan dan alami. Nah buatan ini yang diharapkan dicakup di si vaksin ini gitu. Jadi vaksinasi ini dia mengharapkan terjadinya herd immunity buatan, jadi kekebalan yang dipicu oleh vaksinasi. Kenapa? Karena resikonya ini kita harapkan resiko kematian rendah. Karena vaksinasi kan memasukkan
vaksin yang inaktif ya, sekarang ini yang Sinovac ini kan atau CoronaVac ini kan vaksinnya inaktif gitu, sehingga terbentuklah kekebalan tubuh. Dimatikan ya dok ya? Atau dilemahkan? Kebal sih, kebal gitu. Maksudnya vaksin di dalam vaksinnya itu memang inaktif virus gitu, jadi bukan virus yang aktif gitu. Jadi untuk meningkatkan kekebalan orang-orang yang divaksin, yang diharapkan saat nanti terkena virus dia sudah protek gitu. Nah, dia tidak menyebarkan ke yang lain, sedangkan yang lainnya mungkin belum divaksin begitu kan. Jadi lebih harapannya seperti itu ya. terlindungi, Jadi yang lain juga melindungi terlindungi orang-orang di ya, sekitarnya gitu ya betul. dok ya. Nah, sedangkan kalau tidak divaksin memang terbentuk juga, tapi herd immunity-nya itu alamiah. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena infeksinya ini menyebar ke komunitas. Jadi seperti nih kena infeksi, nah diharapkan manusianya sendiri yang membentuk. Masa nunggu banyak korban berjatuhan itu dulu, kan jahat dong. Nah itu, jadi diharapkan kekebalan itu tumbuh alamiah di tubuh masing-masing orang karena sudah terkena infeksi virus hidup. Nah itu bahaya, kenapa? Karena kan nggak semua orang imun tubuhnya oke, bagus gitu lah. Nah nanti malah terjadi itu resiko kematian yang tinggi, apalagi pada pasien-pasien yang dengan komorbid. Oh ya Allah gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ini sekilas tadi mengenai herd immunity ya dok ya. Ini tadi yang vaksin yang orang-orang yang boleh divaksin atau orang-orang yang belum boleh atau ditunda atau dengan perhatian. Belum boleh atau ditunda ya istilahnya ya. Bukan berarti nggak bisa ya dok nggak bisa, ya. Pokoknya itu jadi misalnya pasien itu ada komorbid tetap harus berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya gitu. Tanyakan apakah saya ACC atau boleh untuk vaksin. Jika memang sudah terkontrol dengan obat, lifestyle, diet atau dengan jangka waktu yang lama itu dia sudah oke, bagus, maksudnya penyakitnya tidak timbul akut gitu, maksudnya nggak dalam waktu dekat itu dia sering-sering akut atau kambuh, itu boleh. Intinya memang pada saat lagi fase akut tuh harus istilahnya kualitas hidupnya tuh benar-benar istilahnya ya dok ya, terkendali dulu lah ya dok ya. Karena kalau misalkan dianya belum stabil, tahu-tahu divaksin akan menambah beban lagi, maksudnya seperti itu kan ya dok ya. Oke, intinya tadi dilihat ada reaksi anafilaksis atau enggak, alergi obat ada enggak, makanan ada enggak, asma, bronkial tadi ya, ini tulisannya kecil-kecil ya dok ya. Ada rinitis alergi atau tidak sih, atau tadi gatal-gatal, terus dermatitis atopik tadi ya dok ya. Jadi yang belum bisa divaksin itu maksudnya tidak boleh, bukannya tidak boleh tapi belum bisa, mungkin saat ini dia belum terkontrol gitu, atau menggunakan obat imunosupresan yang dosisnya tinggi gitu, atau baru melaksanakan transplantasi organ, itu kan belum bisa. Jadi saat selesai transplantasi langsung divaksin ya nggak bisa. Lagi menjalankan treatment tertentu gitu ya dok ya. Karena itu juga kan proses transplantasi itu kan kita melihat kecocokan juga gitu kan. Nah itu biasanya 3 bulan ke depan baru bisa diberikan. Termasuk tadi obat-obatan yang lagi rutin dikonsumsi itu juga yang dok? Artinya takut bertentangan dengan pada saat divaksin gitu. itu. Jadi bagaimana maksudnya? Kalau misalnya pasien-pasien dengan autoimun atau pasien-pasien yang menggunakan obat kanker misalnya, itu kan sitostatik atau obat imunosupresan itu kan menurunkan imun untuk mematikan misalnya kanker, sel kanker, otomatis kan sel imun tubuh yang sendiri gitu ya, akan turun. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah ini KIPI ya dok ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Maksudnya apa sih gitu ya? Tentunya kan ini perlu dipelajari juga nih oleh banyak orang ya dok ya. Oke, jadi KIPI ini sendiri adalah kejadian setelah imunisasi. Jadi setelah diimunisasi ini biasanya 28 hari ke depan, nah itu bisa terjadi KIPI begitu. Nah ini ya macam-macam KIPI itu, jadi bisa tadi seperti ini, reaksi vaksin, reaksi suntikan. Nah, jadi kesalahan prosedur atau penyakit lain yang ikutan begitu. Jadi bukan karena vaksinasi. Penyakit lain yang ikutan. Maksudnya gimana? Ada timbul lagi penyakit? Iya, jadi misalnya dia vaksin terus dia terinfeksi, demam, sakit dan sebagainya gitu loh. Jadi tetap harus diawasi 28 hari. KIPI lah ya istilahnya ya. Bukan efek samping normal ya dok ya ini ya, atau bagaimana nih? Efek samping normal itu alergi biasa sih. Kalau KIPI ini kejadian ikutan. Jadi dia ngikut gitu loh istilahnya, jadi bukan karena itu saja gitu, jadi ada lagi yang bergabung menyebabkan reaksi di tubuh pasien itu yang divaksin. Coba di slide berikutnya ya untuk lebih jelasnya lagi KIPI ini seperti apa sih penyebab reaksi ini sendiri. Tadi yang sudah dibahas sebelumnya ya, antigen yang terkandung di dalam vaksinnya itu atau komponen yang itu jadi kita nggak tahu sih detailnya bagaimana sih kalau orang awam ya ketemu dokter kan. Betul. Jadi selain divaksin vaksin itu kan selain antigen atau komponen virusnya itu sendiri kan ada komponen lain tuh. Jadi yang misalnya itu bahan pembantunya nih seperti di sini stabil, pengawet.
Jadi dia tuh kan dibikin vaksin itu nggak hanya itu aja, virusnya aja yang dimasukkan, jadi ada komponen lainnya. Nah, seseorang itu bisa jadi alergi atau terjadi KIPI, ya itu tadi karena mungkin dia alergi dari bahan-bahan tadi gitu. Reaksi lokal nih ya, kemerahan, misalnya seperti bengkak, ini yang digambar, di tempat suntikan ya dok ya. Gitu, merah loh. Tapi sampai bongkoknya besar sekali ya dok ya. Nah betul, nah ini yang kayak gini ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena seharusnya kalau misalnya habis vaksin itu tidak seperti ini. Mungkin merah, gatal, tapi tidak besar seperti ini. Gitu. Nah, tapi jangan panik. Untuk antisipasinya tetap kita berikan obat. Terus ya inilah kalau ada antisipasi saat itu ya di tempat ya dikompres atau diberikan paracetamol kalau misalnya dia nyeri. Kalau gatal kita berikan obat gatal. Nah selain reaksi lokal seperti ini ada juga reaksi sistemik seperti tadi demam, kadang nyeri otot, sakit kepala, sakit badan dan sebagainya itu boleh. Itu reaksi yang wajar karena lagi dibangun tadi ya dok ya. Nah yang bahaya tuh kalau misalnya itu sampai reaksi anafilaksis dan sinkop, nah itu bahaya. Tapi berdasarkan, belum ada datanya juga sih ya dok ya? Sampai saat sini sih dari data-data yang sudah divaksin sih belum sampai ya gitu. Paling reaksi lokal aja seperti nyeri begitu. Ada juga mungkin nyeri otot, reaksi sistemik itu juga karena disuntiknya di tempat ini, di tempat yang disuntik aja gitu, bukan nyeri otot keseluruhan tubuhnya sakit. Lokal aja lah ya, intinya, betul. Reaksi lokal ya dok ya. Sama seperti vaksin-vaksin kemarin yang dulu-dulu disuntik kan pasti nyeri ya. Lagi pula kan pada saat vaksin kan ada waktu 30 menit ya dok ya, untuk tadi dipantau dulu ada reaksi yang tidak kita inginkan atau enggak gitu ya dok ya. Terus juga tadi ada mungkin langsung dikasih obat, ada antisipasi atau mungkin ada obat yang bisa dibawa pulang gitu dokter barangkali gitu. Biasanya kalau misalnya di rumah sakit itu kan kita tunggu 30 menit nih, 30 menit terus nanti kan kita tanyakan apakah ada reaksi-reaksi seperti yang tadi demam, gatal, bengkak, merah atau sakit, pusing kelingan gitu atau tiba seperti mau pingsan. Nah itu kalau memang tidak ada ya pasiennya boleh dipulangkan. Tapi kalau misalnya memang terjadi hal-hal seperti itu ya kita si KIPI ini gitu ya. Kita oper ke UGD gitu atau ke dokter yang merawatnya. Oke, baik itu alurnya seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir juga gitu ya dok ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya akan ada pertanyaan email yang bisa dokter Rati beri tanggapan ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai komorbid pada COVID-19 bersama dengan Dr. Atih Mirifa Suroso SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterku@elsinta@yahoo.co.id, format lengkap mohon ditampilkan di bawah ini ya. Ada nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakannya, serta tempat tinggalnya. Oke, baik seperti ini ya pemirsa. Dan dokter, ini pertanyaan pertama ini dari Bapak Wisnu dari Jakarta Selatan. Dok, bapak saya, ini Mas Wisnu ya dari Jakarta Selatan. Bapak saya usia 63 tahun, sekitar hampir 3 bulan lalu terkena serangan jantung. Sudah diambil tindakan pasang ring tahap 1 dan 2. Pertama sesaat setelah serangan, pemasangan yang kedua 1 bulan setelahnya. Nah, saat ini bapak saya belum juga dok divaksin COVID. Untuk sehari-harinya, bapak saya rutin konsumsi obat pengencer darah dari dokternya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bapak saya ini sebaiknya disegerakan, apa dapat ditunda dok pemberian vaksinnya? Karena ada komorbid jantung. Dari dokternya sih belum ada arah pembicaraan soal ini. Kemudian tensi bapak saya normal. Dulu waktu di awal-awal setelah serangan memang sempat tinggi. Apa karena faktor usia juga? Saya kurang paham. Mohon tanggapan dari dokter. Terima kasih dok. Dokter Ati, bagaimana dok? Seperti ini ya. Jadi untuk Bapak Wisnu, jadi kalau melihat dari cerita kronologis bapaknya Pak Wisnu ini, jadi komorbidnya itu ada hipertensi ya berarti dulu, terus lalu ada gangguan jantung atau penyakit jantung sampai dilakukan ring 2 kali. Nah memang untuk komorbid pasien-pasien seperti ini memang harus pengawasan ketat ya karena ditakutkan nanti berulang lagi. Nah untuk disegerakan atau tidaknya bapaknya ini untuk vaksin lebih baik dikonsultasikan ke dokter yang merawat gitu karena dokter yang merawat otomatis setiap bulan sekali atau setiap kunjungan untuk periksa itu pasti akan memeriksa
baik pemeriksaan fisik, mungkin ada pemeriksaan lab darah dan pemeriksaan yang lainnya. Nah, jika memang sudah stabil semuanya dari hasil lab, tensi, tadi kan tensi juga sudah bagus ya kan, dan jantungnya juga tidak masalah, itu berarti boleh untuk divaksin begitu, asal semuanya sudah terkendali. Nah, untuk obat-obat yang rutin diminum pasien itu bisa tetap dilanjutkan gitu, tidak ada masalah untuk vaksin, obat harus di stop, oh itu tidak, jadi tetap aja dilanjutkan begitu. Jadi untuk vaksinnya memang harus konsultasikan ke dokter yang merawat, di ACC apa tidak begitu, karena takutnya kalau misalnya ada gangguan jantung itu kalau tidak stabil atau hipertensi jika tidak stabil ya itu akan melemahkan imunnya, kalau divaksin ya akan berakibat yang ditakutkan berakibat efek yang tidak baik begitu. Iya, bisa dikonsulkan ke mungkin spesialis jantung dan penyakit dalamnya yang menangani orang tua dari Bapak Wisnu ya, terutama apa sih dok tadi ada kata-kata obatnya ini sebenarnya tidak perlu di stop gitu kalau tidak, jadi mau tetap vaksin dilanjutkan ya. Nggak masalah gitu, kecuali tadi obat-obatan yang seperti apa sih dok, atau mungkin pasien yang dalam pengobatan seperti apa sehingga memang harus diberhentiin dulu nih, karena kalau tidak mungkin jadi kontraindikasi atau apa, kan kita juga perlu tahu juga nih dok. Sebetulnya jadi misalnya pasien dengan menggunakan obat-obat imunosupresan yang tadi dosis tinggi, imunosupresan ya itu saat misalnya pasiennya ada niat untuk boleh divaksin, itu obatnya kan akan diturunkan secara bertahap gitu. Nah itu juga harus dalam jangka waktu yang tidak serta-merta saat ini diturunkan besoknya vaksin, itu tidak bisa. Jadi harus ada jangka waktu juga gitu kan. Kita melihat juga saat obat imunosupresannya itu diturunkan dosisnya, apakah reaksi di tubuh pasiennya itu berefek bagus, begitu, maksudnya tidak flare, tidak terjadi malah kambuh yang memberat penyakit penyertanya si pasien begitu. Kalau sudah aman ya boleh. Tapi tadi memang ini idealnya juga dicek juga tadi, tensi alhamdulillah normal ya dok ya. Kalau faktor usia atau enggak ya itu mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ke dokter yang menanganinya langsung. Tapi intinya sih kalau dilihat dari kondisinya sih cukup stabil begitu ya dok ya. Mungkin juga itu bapaknya diberikan obat hipertensi karena kan sebelumnya memang ada riwayat hipertensi. Jadi sekarang sudah stabil berarti tensinya. Mungkin dia takutnya gini ya dok ya, abis serangan nih baru aja pasang ring gitu ya. Mungkin secara mental atau psikis nih juga bapak saya udah siap atau justru bagaimana gitu kali ya dok ya. Nah itu juga harus diperhatikan juga, apalagi seperti yang tadi kan lansia-lansia itu pikirannya takut ini gitu. Nah jadi kalau memang dari dokter yang merawat itu sudah ACC ini bapak nggak boleh divaksin, boleh divaksin gitu kan. Nah ya itu dari keluarga harus disupport juga, Pak nggak apa-apa ini gitu. Jadi memang harus dibangkitkan kepercayaan diri kalau memang vaksin itu memang malah memperkuat tubuhnya begitu. Yang ditakutkan malah bapaknya berpikiran yang aneh-aneh, malah serangan atau tensinya naik lagi ya, malah memperberat bapaknya, kasihan gitu. Terus juga lansia juga kan kalau nggak salah ada yang dok ya, yang mandiri gitu ya dok ya, ada yang memang sudah bergantung dengan caregiver gitu ya, atau istilahnya ini rentan kerentanannya juga bagaimana gitu ya dok ya. Jadi itu juga yang perlu dievaluasi juga ya dok ya. Baik. Ada tanggapan dok seputar itu atau sudah cukup? Kalau misalnya lansia yang tadi itu yang rentan sekali atau yang tergantung sekali itu memang ada ininya sendiri, ada hitungannya sendiri. Jadi ada ya rapuh namanya, jadi rapuh jadi kayak kuesioner, jadi R-nya itu apakah tergantung, apakah bisa melakukan sendiri, jadi ada kuesionernya sendiri. Itu ada skor-skornya, nanti bisa dihitung dulu apakah ini bisa divaksin apa enggak begitu. Gitu ya. Jadi ada khusus yang namanya yang rapuh tadi ya dok frailty. Ya. Baik. Seberapa rapuh? Baik, coba yang kedua ya, ini pertanyaan dari Yeti, Ibu Yeti atau Mbak Yeti ya barangkali, usia 31 tahun dari Bekasi. Dok, saya ada riwayat asma saat kecil tapi sudah jarang kambuh, alhamdulillah dong. Namun sejak usia jelang 30-an, asma saya belakangan muncul lagi, terutama saat saya sedang banyak pikiran. Ditambah saya akhir-akhir ini juga baru kena GERD. Tambah keluhan setiap mual datang, saya jadi mendadak cemas dan khawatir napas saya bakal sesek lagi, bakal kambuh lagi gitu ya asmanya ya. Gimana ya dok solusinya? Dan untuk penderita asma apakah aman divaksin? Karena saya takut asma saya bakal kambuh karena reaksi setelah divaksin. Terima kasih. Cemas juga gitu ya dok ya. Jadi bagaimana ya dok ya, kondisi psikologis juga kan harus diperhatikan ya, nggak hanya sehat secara fisik, mungkin secara kuantitas dilihat nih, apakah tadi tensinya normal nggak, gula darah normal nggak, kemudian
bla 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 lainnya, tapi juga kualitas mungkin pasiennya sendiri psikosomatis. Jadi kalau saya lihat dari kasusnya Ibu Yati ini itu lebih ke arah kecemasan. Jadi mungkin memang pasiennya ada penyakit penyerta komorbid asma. Nah, mungkin itu juga sudah terkontrol karena kan saat ini kan dia bilang dulu waktu kecil dan sudah lama tidak kambuh. Saat kambuh sekarang di usia 30 tahun dia bilang begitu kan. Saat pasiennya merasakan banyak pikiran, terus muncul GERD juga. Jadi kalau saya lihat sih lebih ke arah anxiety, jadi kecemasan. Jadi saat dia cemas itu semua penyakit akan muncul. Nah, jadi lebih baik sih berkonsultasi dulu ke dokter untuk tata laksana anxiety-nya, kecemasannya. Karena pasien-pasien dengan asma yang jarang kambuh atau yang terkontrol dengan obat dosis rendah dan tidak sering-sering kambuh lah istilahnya, itu boleh divaksin, tidak apa-apa. Dan itu tidak akan memperberat asmanya. Nah, makanya kita harus lihat lagi, dia muncul asma ini saat apa? Apakah saat dia banyak pikiran atau saat dia cemas, saat dia takut? Nah, berarti triggernya pemicunya gitu ya? adalah ketakutan atau kecemasan ibunya. Begitu. Jadi yang harus diatasi sebenarnya adalah kecemasan dan ketakutan ibunya. Saat kecemasan dan ketakutan itu sudah diatasi, teratasi, otomatis penyakit-penyakit yang lain seperti tadi asmanya yang katanya kambuh tiba-tiba, GERD-nya juga, mualnya juga, itu otomatis ya akan mereda. Oke, begitu ya tanggapannya ya. Betul, jadi harus konsultasikan dulu untuk kecemasannya. Oke, Dok, untuk jarak ya antara vaksin pertama dan vaksin kedua ini juga kan beda-beda gitu ya Dok ya. Yang lansia seperti ini, kalau yang usia dewasa muda tapi dengan komorbid juga bagaimana? Jadi perhitungannya juga seperti apa, dan intinya gini kan, pada saat vaksin pertama dengan vaksin kedua bisa aja reaksinya beda-beda ya, situasinya beda-beda gitu ya Dok ya. Ini kira-kira patokannya untuk bisa lanjut nih ke tahap vaksin yang kedua, atau mungkin wah sepertinya kurang oke nih gitu ya, kondisinya nggak stabil nih, dan mungkin yaudah cukup yang pertama aja vaksinnya, yang kedua nggak dilanjut gitu kan, ada juga ya Dok ya, karena takut mungkin KIPI-nya berulang atau apa gitu. Bisa juga nggak jadi bahan misalnya, evaluasi Dok? Vaksin pertama itu kan dimasukkan ya, maksudnya vaksinnya virus yang inaktifnya itu kan dia otomatis akan meningkatkan sistem imunnya, tapi kan belum maksimal. Nah, jangka waktu misalnya 14 hari sampai 28 hari itu diberikan booster itu untuk meningkatkan lebih. Nah, itu bedanya adalah kalau pada lansia itu karena memang lansia itu kan sistem imunnya sendiri juga lemah, biarpun dia tanpa penyakit penyerta, jadi tanpa komorbid, sistem imunnya sendiri itu juga sudah lemah. Mesinnya ini ya. Betul, karena faktor usia ya gitu. Jadi untuk sel-sel tubuhnya itu juga sudah berkurang jauh dibandingkan kita-kita yang masih muda. Makanya diberikan jangka waktu 28 hari gitu. Nah, orang-orang yang tidak bisa melanjutkan ke vaksin kedua itu memang ada. Jadi misalnya dia saat vaksin pertama dia disuntik sudah oke nih, bagus, tidak ada reaksi dan apa-apa. Tiba-tiba di tengah jalan saat menunggu vaksin kedua dia terkena COVID. Nah, itu tidak bisa di vaksin kedua. Dia harus menunggu 3 bulan setelah dia dinyatakan PCR-nya negatif. Jadi setelah dia sembuh COVID, dia 3 bulan ke depan baru dia bisa divaksin yang kedua begitu. Atau pasien-pasien yang tadi alergi sampai dia anafilaksik shock atau misalnya sampai pingsan begitu. Nah, itu berarti dia memang sudah alergi sekali dengan vaksin merek ini gitu, merek A misalnya Sinovac yang sekarang gitu. Ya berarti kalau bisa ya jangan menggunakan vaksin itu begitu. Merek yang lain gitu. Itu juga harus dalam pengawasan ketat ya. Betul. Karena kan bukan kita milih maunya yang ini gitu ya Dok. Iya, atau karena kita kan nggak tahu dia alerginya karena apanya. Karena di dalam satu vaksin itu kan ada tadi seperti tadi macam-macam kan, ada yang membawanya, pengawetnya, pencairnya dan sebagainya itu kan macam-macam. Nah, kita nggak tahu dia alerginya yang mana. Apakah komponennya, apakah yang lainnya. Gitu. Kita waktunya jeda ya Dok ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus kesimpulan dari Dr. Ratih ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih dengan Dr. Ratih Meireva Suroso SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok, masih membahas mengenai komorbid pada COVID-19. Dan Dr. Ratih dilanjutkan kembali, jadi sebelum ke kesimpulan ya, kalau boleh dibahas lagi Dok, jadi kan jarak antara vaksin pertama ke vaksin kedua, nih kita khusus bahas orang yang dengan komorbid ya Dok ya. Tentunya kan alhamdulillah nih yang satu lancar, oh nggak ada KIPI nih gitu ya, berarti
kesannya aman dong gitu ya dok ya. Tapi pada saat nanti persiapan ke vaksin kedua tentunya kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya dok ya, supaya nggak ada yang miss di sini. Apa yang kira-kira perlu dokter tekankan atau edukasikan kepada kita semua? Silakan dok. Jadi gini, saat vaksin pertama itu sudah berhasil, maksudnya sukses, nggak ada masalah pada pasien-pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid, itu tidak boleh terlena gitu, maksudnya tetap harus menjaga kesehatannya, kontrol juga tetap harus, jangan udah divaksin nih gitu, berarti aku udah bebas, udah sehat gitu kan, biarpun baru vaksin pertama itu tidak ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan gitu, tetap harus meminum obat kalau misalnya memang dia rutin minum obat, lalu tetap harus menjaga lifestyle dan makannya, dietnya gitu, misalnya memang rendah garam atau kurang yang manis-manis itu tetap seperti itu. Kenapa? Karena jarak waktu itu kita kan nggak tahu ya, nanti saat vaksin kedua tiba-tiba pas waktu diperiksa tensinya tiba-tiba naik, melonjak gitu, atau gulanya tiba-tiba tinggi. Nah itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti vaksin kedua nggak bisa ikut gitu, jadi harus ditunda. Nah itu kan berarti kan mengulur waktu lagi gitu loh, yang seharusnya sudah dapat booster di 28 hari, berarti dia harus lebih panjang lagi gitu. Jadi molor gitu ya dok ya? Molor, betul. Jadi lebih baik sih kalau memang sudah ada vaksin pertama, sudah masuk, sudah dapat vaksin pertama, lebih baik tetap menjaga diri, protokol kesehatan, tetap yaitu mencuci tangan, semuanya itu dilakukan gitu. Nah, untuk menjaga supaya kita jangan terkena penyakit-penyakit yang lain. Juga gitu ya. Kalau tensi artinya berapa patokannya, di bawah 180 itu ya dok ya? Jadi di bawah 180/110 itu boleh. Tapi itu juga dengan terapi ya, maksudnya jika pasien pertama kali datang, biarpun dia misalnya 180/110, terus Bapak istirahat dulu Pak gitu, pas di tensi nggak taunya 170, nah itu sebetulnya kalau kita itu lebih baik kita konsulkan dulu gitu. Jadi dia tanyakan apakah Bapak sudah minum obat, misalnya belum, dia baru tahu nih saat ini dia punya hipertensi begitu kan, lebih baik minum obat dulu. Jadi dia terkontrol dulu nih tensinya, baru dia divaksin. Itu jangan udah turun nih dari 180 nih, jadi vaksin langsung, lebih baik dikonsulkan dulu. Gitu. Karena ya daripada nanti resiko gitu. Betul, ya dok, karena kita nggak tahu ya apakah 180 saat itu atau di rumah itu juga tetap segitu atau lebih tinggi di rumah. Jadi intinya tadi selalu dievaluasi lagi lah ya, intinya seperti itu. Dokter karena waktunya juga bisa dibilang terbatas gitu ya dok ya, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, mengenai komorbid gitu ya pada COVID-19 ini, silakan dokter. Baiklah, saya take home message ya, jadi kesimpulannya adalah pada pasien-pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta itu lebih baik sih diperhatikan untuk kesehatan dan pengobatannya. Kenapa? Karena saat ini kan lagi divaksin nih, lagi program vaksinasi untuk semuanya. Jika penyakit penyerta atau komorbid tersebut tidak terkendali atau tetap tinggi gitu, maksudnya nilai-nilai misalnya tensinya itu ya tidak bisa divaksin, ya sayang gitu. Jadi kita tidak punya proteksi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi untuk pasien-pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid lebih baik disarankan tetap berkonsultasi kepada dokternya, tetap menjalankan apa yang dokternya sarankan, obat dan semuanya tetap harus diminum, dan menjaga kehidupan lifestyle dan dietnya agar nanti saat waktu vaksinasi bisa divaksin sudah bisa gitu. Jadi tidak ada penundaan waktu atau di cancel karena penyakit penyerta atau komorbidnya itu tidak terkendali. Kalaupun molor nanti bagaimana dokter? Bisa nanti kan dijadwalkan, biasanya kan nanti ibu nggak bisa hari ini ya karena misalnya gulanya masih segini begitu kan. Nah nanti biasanya pasiennya itu nanti akan kontrol ke dokternya. Nanti mungkin misalnya dia menggunakan obat-obat tertentu, mungkin nanti ada perubahan obat atau penaikan dosis gitu, nanti akan dicek mungkin seminggu kemudian apakah terkontrol. Kalau misalnya belum, ya dia harus terkontrol gitu, dan tidak ada komplikasi akut ya. Komplikasi akut itu misalnya diabetes itu dengan KAD, dengan yang HHS gitu, yang bahayalah metaboliknya, yang itu nggak bisa. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Dokter Rati, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah, sehat selalu untuk dokter ya. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.